السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات في الله أعزني الله وإياكم. Ibu jemaah salat subuh Masjid Al-Farah, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan limpahan rahmat, keberkahan dan juga kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya di pagi hari ini kita memasuki tanggal 6 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 24 Agustus 2022. Bi'aunillahi wa taufiqihi, dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dipertemukan di masjid kita cintai ini untuk kembali melanjutkan pembahasan kajian 2 pekan sebelumnya yang membahas tema yaitu jangan rusak agama. Nah, ada beberapa perkara yang bisa merusak agama kita. Padahal itu adalah modal terbaik untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ana ulang secara cepat di pembahasan 2 pekan sebelumnya. Yang membuat agama seseorang rusak ketika dia berdalil dengan dasar al-ikhtiyariyah. Dia anggap kebenaran itu dasarnya adalah yang banyak dilakukan oleh ya. Padahal jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am 119. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tuti' aktsara man fil ardi yudilluka 'an sabilillah." Jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang ada di muka bumi, maka niscaya kebanyakan mereka itu banyak menyesatkan kamu ya dari jalan ya. Karena dasar mereka apa? Sehingga Allah katakan tuh kebanyakan orang, kalau standar kita tuh kebenaran kita anggap berasal dari kebanyakan orang. Karena mereka tidak berdasarkan ilmu. Iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dasar mereka hanyalah persangkaan. Padahal agama kita agama ilmu, agama dalil. Kita kalau berbicara agama, apalagi menyangkut hal-hal yang sifatnya ibadah, Allah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dasarnya adalah firman Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan mereka ini persangkaan. Ya, wa inhum illa yakhrusun. Ya, dan tidak lain dasar mereka juga adalah perkiraan saja, persangkaan dan perkiraan. Ya. Baik. Kemudian yang kedua yang sudah kita bahas, kenapa banyak orang itu rusak agamanya? Karena mereka berdalil atas dasar perasaan. Ya. Yang dijadikan sebagai acuan itu adalah perasaan. Makanya muncul orang-orang Syiah Rafidhah. Mereka pakai perasaan. Merayakan Muharram, kita ada tuntunannya. Di Muharram dengan cara apa? Berpuasa. Mereka dengan cara meratap an-niyahah. Tapi mereka anggap itu sebagai ya bentuk ibadah yang levelnya tinggi, ekspresi duka cita atas wafatnya salah seorang cucu Nabi SAW, Husain ibn, dengan cara apa? Menyayat-nyayat tubuh. Tapi di kita belum berani. Di kita baru pukul-pukul dada. Ya. Di tempat anak banyak.
Tempat anak salah satu basis Syiah di Jakarta. Ya, di Condet. Ya Allah. Di situ ada basis ekonominya. Kami tahu persis. Di situ ada juga majelis ta'limnya. Bahkan yang belum lama adalah mereka bangun hauzah, tempat pengkaderan dai-dai Syiah. Ada juga. Ya. Banyak sekali ya di Condet. Ya. Makanya kalau 10 Muharram ramai di sana, Pak. Ya, di satu titik mereka rayakan. Nah, kemudian yang menjadikan rusaknya agama seorang yang ketiga, ketika seseorang menganggap kebenaran itu berdasarkan mimpi. Ini juga nih, yang bikin kaum muslimin merusak agamanya berdalil atas nama mimpi. Menganggap kebenaran itu berasal dari mimpi. Terus apa fungsinya Nabi diutus? Dengan Al-Quran, dengan hadisnya. Gak perlu, cukup aja kita tidur, nunggu nanti mimpi apa nih. Nah, itu petunjuk. Apalagi para ulama katakan mimpi di kalangan umum manusia, ya, itu 3 hal. Yang pertama, haditsun nafs, ya, bisikan jiwa yang biasanya muncul karena pikiran mengendap di hati. Muncullah dalam mimpi. Kita kalau lagi mikirin sesuatu, ya Allah, padahal kalau kita pasrahkan kepada Allah, insya Allah nggak mau mimpi. Itu masalah nggak mau mimpi. Makanya di antara doa yang Nabi ajarkan sebelum tidur, ada yang lafaznya wa fawwadtu amri ilallah. Ya Allah, aku serahin ya Allah semua urusanku kepadamu. Belum enggak nih? Kalau seorang itu sudah memasrahkan semua urusannya, semua problem kehidupannya, dalam rumah tangga kah, di dalam perniagaannya kah, di dalam pekerjaannya kah, dalam hubungan sosialnya kah, dia diserahin. Kalau ada konflik, anak aku serahkan kepada dia. Diberikan jalan keluar. Ya. Nah, kalau seperti itu insya Allah nggak kebawa mimpi. Tapi jangankan doa itu, doa yang paling minim sebelum tidur apa Pak? Bismikallahumma amut wa ahya atau ahya wa amut. Itu lafaz yang paling minim. Para ulama mengumpulkan riwayat dan hadis tentang doa-doa sebelum tidur itu paling tidak ada 10 lafaz. Masya Allah. Ya, kalau kita biasanya kalau ada 10 lafaz Ustaz, pendek. Sebagaimana doa istiftah atau iftitah sebelum Fatihah. Ya. Imam Al-Bani mengumpulkan kurang lebih sekitar 12 lafaz. Masya Allah. Ya. Kita biasanya ambil yang paling pendek. Gimana lafaznya? Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai. Satu lafaz yang Nabi baca kayak begitu. Ya. Cuma memang seingat anak Allah a'lam antum, kita kan dulu kecil diajarkan enggak berhenti sampai situ, digabung dengan wajhatu wajhiyah. Benar enggak? Itu keliru sebenarnya. Ya. Wajhatu wajhiyah itu lafaz khusus. Jadi enggak digabung. Itu benar, cuma tidak digabung. Rasul enggak pernah praktekkan Allahu akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallahi bukratan wa asila, wajhatu wajhiyah. Bahkan kalau kita tuh pakai ini wajhatu, benar enggak? Padahal tidak ada. Kalau kita mengkaji hadis periwayatan yang di mana di situ ada penambahan lafaz ini. Masya Allah. Ya. Dan ujungnya apa? Ya. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwal. Ya. Padahal masih ada lagi sekitar 7 baris lagi tuh. Kalau kita mau ambil lafaz yang wajah panjang, ya. Masya Allah. Baik. Nah, ala kulli hal yang jelas, ya. Kita kembali ke masalah mimpi. Kalau seorang pada umumnya mimpi itu biasanya yang pertama bisikan jiwa. Karena pikiran
kemudian mengendap di hati ke bawah mimpi. Bagaimana mungkin hal kayak begitu dijadiin dalil? Ya. Makanya kan muncul banyak nabi-nabi palsu di Indonesia. Paling banyak di mana, Pak? Di Indonesia, Pak. Nabi palsu itu paling banyak di Indonesia. Ya. Ya. Mau nabi yang edisi aki-aki gitu ya, ada. Ya. Mau yang edisi perempuan, ada. Ingat gak, Pak? Dulu yang aku nabi, ya orang udah tua. Gitu. Siapa, Pak? Musaddiq. Ahmad Musaddiq. Itu orang Mampang, Pak. Ngaku nabi. Buka padepokan. Anda ingat banget tuh. Ya, di daerah Megamendung, Pak. Yang awal-awal menuju puncak. Ya. Kemudian ngaku nabi. Ada pengikutnya. Ngaku, Pak. Di Indonesia ngaku. Subhanallah. Bukti laku, Pak. Ada pengikutnya. Edisi perempuan Lia Eden. Ya. Baik. Di penjara. Keluar dari penjara. Kita berharap, kita doakan. Allah yahdih. Allah yahdihim. Ilal Islam. Ilal haq. Ilal sunnah. Kita doakan mereka. Semoga Allah beri hidayah. Ya. Agar benar-benar menjalani keislamannya. Di atas sunnah. Di atas kebenaran. Tapi ternyata keluar dari penjara bikin sensasi lagi. Mau minta izin sama Pak Jokowi jemput Jibril di atas Monas. Itu tuh pernyataannya gitu. Itu terjadi, Pak. Awalnya mimpi itu, Pak. Ya Allah. Yang kedua, mimpi umumnya manusia itu mengalami saat mimpi itu sebenarnya sifatnya adalah takhwifu syaitan. Syaitan sedang goda kita, gitu. Makanya muncul su'ul manam, mimpi buruk. Ya. Dan kita diajarin tuh kalau mimpi buruk gimana, Pak? Adabnya mengucapkan isti'adzah atau ta'awudz. Apalagi sampai bangun gitu ya. Mimpi buruk. Ya. Jatuh dari tempat yang tinggi, dikejar-kejar hewan buas. Dan hal-hal gak enak itu tanda mimpi buruk. Nabi ajarkan jangan ceritain. Cukup segera berlindung kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah minasyaitonir rajim. Kemudian meludah. Kemana, Pak? Ludahnya kiri. Berapa kali, Pak? Salah samarat. 3 kali. Tapi tipis. Terus berantem sama bini sebelah kiri. Wah, tipis. Subhanallah. Tipis ya. Nah. Yang ketiga, kabar gembira dari Allah. Bushra minallah. Dan ini biasanya dialami pilihan. Para nabi, para rasul. Itu lewat mimpi. Kalau kita nggak usah pedean. Ini petunjuk nih. Saya dapat zikir begini. Dibaca 3.000 kali. Maka yang usaha baca Ar-Razzaq 3.000 kali. Usahanya pasti akan lancar. Maju. Terus di mana fungsinya Nabi kalau kita dapat petunjuk tuh ya menjalankan agama, berzikir, beribadah dengan mimpi dasarnya. Nabi di mana posisinya? Tidak perlu itu Nabi kalau begitu. Hati-hati itu syaitan. Ya. Yang mereka masuk dalam mimpi kita. Ya. Nah. Yang kemudian yang berikutnya adalah berdalil dengan atas dasar nenek moyang. Ini menjadikan rusak agama seorang. Ya. Berdalil atas nama nenek moyang. Artinya kebenaran khususnya dalam perkara agama. Dan itu sudah menjadi sebuah keyakinan. Jika dasarnya adalah nenek moyang. Udah biasa dilakukan turun temurun. Dari dulu engkau aneh begini Ustaz. Kok antum ngajarin tiba-tiba beda. Yang ana sampaikan hadis Nabi. Yang ana sampaikan firman Allah. Nah, ini luar biasa. Dan ternyata memang Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan ini. Ya, 15 abad yang lalu lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasul sampaikan semua ayat suci Al-Qur'an. Yang jumlahnya 30 juz, 114 surah, 6.000-an lebih ayat. Ya. Dalam surah Al-Maidah di antaranya Allah berfirman, "Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul." Dan jika dikatakan kepada mereka, yuk, mari kalian nih, ya, ikuti apa-apa yang telah diturunkan Allah kepada Rasul.
Kalau diajak ikuti nabinya. Nah, kalau kita ikut nabi pasti benar enggak? Pasti benar kan? Makanya syahadat kita tuh asyhadu anna, yang kedua setelah asyhadu an la ilaha illallah yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah, rasulnya Allah. Kita ikrarkan beliau utusan Allah, berarti apa yang beliau bawa, syariatnya itu wajib kita ikuti. Kenapa? Pasti benar. Kenapa ikut yang lain? Dikalahkan tuh Nabi dengan kebiasaan nenek moyang. Makanya Allah katakan, kalau dikatakan kepada mereka, yuk, ikut Nabi ini. Ya Allah udah turunkan petunjuk kepada Rasul, kepada Nabi SAW. Itu Al-Quranul Karim. Hadis-hadisnya. Apa kata mereka? Qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Cukup bagi kami mengikuti apa-apa yang didapati dari bapak-bapak kami, bapak moyang kami. Ya. Padahal ya Allah katakan, awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'a wa la yahtadun. Ya. Apakah mereka masih mau tetap bersikap demikian? Padahal kata Allah, mereka itu la ya'lamun, bahkan la yahtadun, mereka juga nggak dapat hidayah, tunjuk. Tapi kalau udah bicara nenek moyang, iya, itu harus dilestarikan. Dan diatasnamakan sebagai bagian dari syariat. Penting. Ya, banyak yang seperti ini. Banyak ya. Atas dasar selesai saya. Ini nggak ada tuntunannya. Oh, dari dulu udah begini Ustaz. Dalil itu kan yang disampaikan ya. Masya Allah. Baik. Dan itu jawaban orang-orang musyrik. Ketika didakwahi oleh Nabi untuk meninggalkan Lata, Uzza, Manat, Hubal. Untuk meninggalkan semua bentuk kejahilian. Tawaf sambil telanjang. Ya. Kalimat talbiyah yang sebenarnya kalimat tauhid ditambah-tambahin. Yang pada akhirnya intinya menjadi kalimat kesyirikan. Kita kan talbiyah tuh ujungnya la syarika. Tiada sekutu bagimu ya Allah. Artinya kita benar-benar sedang memantapkan tauhid kita kepada Allah. Kalau mereka ada tambahannya apa? Illa syarikan huwa lak. Kecuali sekutu yang kau miliki. Ya. Boleh itu. Begitu mereka. Nabi dakwah enggak. Kenapa? Dari dulu udah begitu. Ya. Itu tuh yang bikin rusak agama sebagian kaum muslimin. Kalau menjadikan kebiasaan nenek moyang sebagai dasar kebenaran. Kita nggak katakan semua yang berasal dari pendahulu-pendahulu kita itu salah. Enggak. Cuma maksudnya, agama kita kan agama dalil. Kalau udah bicara agama, mesti ada petunjuk dasar hukumnya apa. Ini perkaranya, ini kita mau masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Masa sih kita nggak butuh petunjuk? Urusan dunia aja kita nggak mau dapat info yang nggak jelas. Cek. Kita pasti tanya, ini infonya benar nggak nih? Ya. Ini ada info di sini nih, infonya menggembirakan sebenarnya, cuma nggak jelas. Bagi semua penghuni flat di apartemen Basura, ya, itu akan mendapatkan hadiah umrah bagi yang sholat jamaah di Al-Falah. Ini info menggembirakan nggak? Menggembirakan, cuma nggak jelas nih. Pasti kita tanya dulu nih, ini dari mana ini infonya? Ini dari manajemen atau dari orang stres gitu ya? Pasti kita cari tahu tuh. Oh ya, manajemen ini nih, kita tahu nih direkturnya resmi. Kita anggap benar nih. Kita cross check. Kita datangi pihak manajemen, benar gak Pak informasinya? Oh iya benar. Itu urusan dunia Pak. Sampai sebegitu selektifnya kita. Kenapa urusan akhirat? Urusan yang jauh lebih penting.
Menyangkut nasib kita di kehidupan yang abadi. Ini kan sementara kita cuma sebenarnya virus sabil. Kita ini seperti orang yang sedang transit di saat menjalani satu perjalanan safar. Ada gak orang kalau transit tuh betah gitu? Enggak. Coba aja nih kita umroh rutenya Dubai, baru kemudian Madinah atau Jeddah. Kan gitu ya. Dubai asyik Pak, subhanallah. Asyik. Ya, gimana nggak asyik? Mewah, segala sesuatunya. Tapi kira-kira betah? Ustaz, kapan kita berangkat? Itulah transit. Sebagaimana kita hidup, Nabi umpamakan seperti orang yang sedang transit untuk kembali melanjutkan perjalanannya. Sementara yang abadi, yang sebenarnya kehidupan kita, harapan kita nih kita kembali ke kampung yang dulu didiami, ditinggali oleh bapak dan ibu kita, itu Nabi Adam alaihissalam dan ibunda Hawa alaihissalam. Di mana? Surga. Tapi kan butuh perjuangan. Ya. Masa untuk urusan besar kayak begitu kita kok nggak selektif dapetin info. Jadikan sumber rujukan. Bisa. Makanya kalau ada hadis, dapat broadcast hadis, tanya. Kalau nggak ada keterangannya hadis sahih atau tidak sahih. Tanya, antum nge-share ini nih gimana nih, hadis ini sahih atau tidak? Karena kalau tidak sahih, berarti itu adalah kedustaan. Nah, bisa kita atasnamakan sebagai ucapan atau perbuatan Nabi. Ya. Apalagi kalau kemudian dasar seorang beramal dari dulu udah begitu. Kita, orang tua kita. Karena katakan nggak semuanya, coba aja. Di antaranya ketika seseorang dia melakukan di antaranya yang ini warisan orang tua kita. Kita tuh diperintahkan masuk, segera masuk. Ya, dari sejak kecil tuh anak ingat banget. Anak-anak tuh kalau udah menjelang maghrib segera mau masuk. Orang tua kan lanjutkan gitu ya. Jadi masuk, udah mau maghrib. Ini orang tua kita dari dulu begitu. Kita pertahankan. Kenapa? Bukan sebatas karena orang tua dulu ngajarin itu, berarti kita harus pertahankan. Agama juga sama. Memerintahkan tentang hal itu. Kalau sudah memasuki menjelang waktu maghrib, maka yantashiru syaitan. Syaitan itu menyebar. Dan sebagian ulama menjelaskan kekuatan semakin bertambah. Makanya Nabi perintahkan agar yang punya anak segera bawa masuk ke rumahnya. Bejana-bejana tempat wadah air tutup, jendela tutup, pintu tutup. Ya, kita pertahankan tuh apa yang menjadi petuah orang tua kita di zaman dulu dari sejak. Tapi bukan semata-mata karena itu, karena memang ada dasarnya dalam agama. Masya Allah. Kemudian yang menjadikan banyak manusia rusak agamanya, ya, menganggap kebenaran itu dengan barometer banyaknya harta atau kemajuan teknologi. Orang bangga banget tuh dengan kemajuan teknologi itu baru. Ya. Sehingga itu dianggap sebagai sebuah kebenaran yang harus dicapai. Ya. Ya. Nah, padahal hal seperti ini adalah salah. Ya, ini salah. Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah di antara dalam Al-Qur'an surah Saba. Surah Saba ayat 34 sampai ayat 38. Saba. Saba di mana nih? Satu negeri yang dulu Masya Allah diberikan kesejahteraan. Ya, karena di situ ada satu bendungan yang namanya Saddul Ma'rib, sehingga menjadi subur daerahnya. Cuma karena kekufuran mereka jebol tuh bendungan sehingga menjadi daerah yang kering kerontang. Bahkan pernah juga negeri ini dipimpin oleh seorang raja wanita. Ya. Di masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Di mana Pak? Anda perlu tanya ini karena nanti ada kaitannya nih, ada penyelewengan yang terjadi di negeri kita. Dan ini ditulis oleh seorang penulis bestseller. Penulis buku bestseller. Jejak-jejak kenabian di Nusantara.
Dikatakan Sabah itu bukan di Yaman. Sabah itu di Yaman. Ya. Nah, di sebelah selatannya kota Mekah. Bukan. Tapi Sabah itu di Indonesia. Ada di mana? Wonosobo. Ini namanya ilmu cocokologi. Ini penulis bestseller loh Pak. Antum nggak usah cari bukunya ya, nggak manfaat. Ya Allah. Ya. Di dalam Al-Quran banyak golongan atau sebagian golongan yang Allah abadikan, mereka anggap kebenaran yang dibangga-banggakan itu standarnya adalah kekayaan. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ. Ya. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayat ini, dan kami tidak mengutus kepada suatu negeri seorang pemberi peringatan pun melainkan respon orang-orang yang menentangnya ini di kalangan orang-orang yang hidupnya itu glamor, kaya, tajir, burju. Ya, mereka berkata, orang-orang kaya di negeri tersebut, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu diutus untuk menyampaikan kepada kami. Ya Allah. Dikatakan begitu. Ya. Nah. Baik. Mereka katakan, kami sekali-kali tidak akan mengikuti apa yang kalian sampaikan. Atau apa yang Anda sampaikan. Ya Allah. Dia ingkari, Pak. Dan bahkan mereka mengatakan, kami lebih banyak memiliki harta dan anak-anak dibandingkan Anda. Kenapa dia tolak? Karena dia merasa dia lebih mulia. Karena dia lebih banyak harta. Masya Allah. Ya. Dan bahkan sekali-kali kami tidak akan diazab oleh Allah. Pede banget dia, Pak. Ya Allah. Ya. Jadi sebagian orang menganggap kebenaran itu standarnya adalah kekayaan. Kalau ada satu ajaran yang bisa membuat orang kaya, oh ini benar nih. Kalau ada satu negeri yang tingkat teknologinya maju, ini yang kita harus ikuti. Standar kebenarannya kayak gitu. Padahal kita tahu, Pak. Kita yang belajar tauhid. Yang menyelamatkan kehidupan kita adalah tauhid kita, kan? Bukan teknologi. Karena kalau teknologi, Pak, ya kita pun nggak perlu berbangga dengan teknologi pencapaian yang dilakukan sudah bisa dicapai, ya, atau ditunjukkan oleh manusia zaman sekarang. Karena ternyata banyak pula teknologi di zaman dulu yang belum bisa disaingi oleh orang sekarang. Anda buktikan. Sebagian mufassirin menjelaskan tentang Namrud. Siapa Namrud, Pak? Raja yang berkuasa di masa Nabi Ibrahim. Saking pongahnya dia, saking sombongnya dia, ya, untuk menyaingi, ya, Tuhannya Nabi Ibrahim itu Allah, dia membangun istana yang tingginya itu kalau dibuat dalam bentuk kilometer, itu sekitar 2,5 kilometer. Zaman sekarang menara tertinggi, Syawal kemarin ada umrah transit di Dubai. Qadarullah ada kesempatan ke Burj Al Khalifa. Ya, menara tertinggi di Dubai. Ya Allah, tinggi. Sampai dongak kita melihatnya. Saking tingginya. Itu belum sampai 1 kilo, Pak. Belum sampai 1 kilo, sekitar 900 meter. Itu udah luar biasa. Ya. Istananya Raja Namrud atau menara itu berapa? 2,5 kilo. Nggak usah bangga dengan kemajuan teknologi, karena terbukti secanggih-canggihnya teknologi yang bisa kita capai oleh manusia zaman sekarang. Toh masih belum bisa menyaingi pencapaian yang dilakukan oleh orang terdahulu. Karena memang standar kebenaran itu bukan kemajuan teknologi, tapi sebuah negeri benar-benar mentauhidkan Allah. Madinah seberapa besarnya, Pak? Kecil. Ya.
Sangat kecil tuh negeri berhasil menaklukkan dunia. Benar nggak? Iya. Ya, masa keemasan Islam gimana? Masanya saat Nabi, ia berhasil tuh. Ya, memimpin kaum muslimin, membebaskan kota suci Mekah. Kemudian membebaskan banyak wilayah dari cengkraman orang-orang musyrikin atau orang kafir. Persia ditaklukkan, Romawi ditaklukkan. Ya. Itu kan berlanjut mulai dari masa Nabi, kemudian berlanjut masa Abu Bakar, Umar, Utsman. Dengan sebab apa? Tauhid. Masya Allah. Jadi bukan karena kekayaan atau teknologi. Kalau kekayaan nih, yang paling kaya di antaranya siapa? Qarun. Tapi bagaimana akhirnya naas? Tewas dia. Berikut harta-hartanya. Ketika Allah berbicara tentang wa minhum man khasafna bihil ardh. Ada sebagian manusia yang Allah benamkan ke dalam perut bumi. Bahkan kalau Qarun kasus kan berikut harta-hartanya kan. Nah, Allah azab. Kita ingat dengan kisahnya Qarun ketika Allah berbicara akibat dosa, Allah menimpakan azab atau bencana besar berupa penelanan manusia, ditelan manusia berikut harta-hartanya ke dalam perut. Tapi ternyata kan nggak cuma Qarun. Ini udah terjadi di negeri kita cintai. Peristiwa apa? Gempa bumi di mana? Palu. Iya. Sigri ya, Donggala. Makanya muncul istilah ilmiah likuifaksi. Di saat tanah tuh dijadikan oleh Allah nggak memiliki kekuatan lagi untuk menopang sesuatu di atasnya, sehingga dia menyedot tuh. Bahkan tanah itu. Ya. Saat itu kami turunkan tim. Anak ingat sempat ya untuk safar wilayah tersebut. Tim kita bawa bantuan titipan dari para jemaah. Ya. Itu mendengarkan langsung kesaksian dari orang-orang sana. Beberapa kampung hilang. Kampungnya hilang, apalagi orangnya. Nggak ketahuan jejaknya. Subhanallah. Terjadi di negeri kita cintai. Ya. Karena sebabnya sama. Kekufuran. Kesyirikan. Merajalela di Indonesia. Semua maksiat, semua dosa yang menjadi sebab umat terdahulu dibinasakan oleh Allah ada di negeri kita cintai. Coba aja kita datang. Allah binasakan kaumnya Nabi Nuh karena mereka menjadikan Wad dan Suwa, Yaghus, Ya'uq, wa Nasr. Yang sebelumnya mereka adalah orang saleh diperlakukan secara berlebihan, hulu. Ya. Berlebihan terhadap orang saleh. Maka pada akhirnya Allah datangkan banjir besar. Itu banjir sumber airnya bukan cuma dari atas langit. Hujan nggak berhenti-berhenti, bukan cuma itu. Sampai ya dijelaskan oleh para mufassirin, itu air keluar untuk mempercepat efek penenggelaman keluar dari tanur. Ya. Ya Allah ya Habibi. Subhanallah. Ya. Sampai keluar dari tanur. Tahu tanur apa? Tempat-tempat perapian. Logikanya masuk gak? Tidak masuk. Itu tempat perapian, tempat masak. Yang biasa keluar apa? Api. Justru keluar air. Ya. Ya. Adakah sebab itu terjadi di negeri kita cintai, kesyirikan? Subur. Ya. Pelaku sihir kufur, Pak. Keluar dari Islam. Bahkan di antara eksekusinya kalau dilakukan penegakan Islam, had, hudud, itu mereka dipenggal. Ya. Di Saudi atau di negara-negara Islam, itu kalau ada orang bisa mempertunjukkan, mempertontonkan, mengatraksikan atraksi dia, ditusuk pipi kanan, tembus pipi kiri. Ya, pala copot, Pak. Kenapa? Sahir. Tukang sihir. Di Indonesia gimana? Dimuliain, cium tangan, men. Itu ini baru Ustaz.
Allahu Akbar. Ya, kesyirikan. Ya Allah. Apalagi banyak. LGBT. Nah, kaum mana tuh? Kaumnya siapa? Kaum Nabi siapa yang Allah binasakan dengan sebab perilaku penyimpangan seks? Penyimpangannya cuma satu. Gay. Laki-laki suka sama laki-laki. Makanya padahal Nabi siapa? Lut udah tawari. Belum punya anak gadis yang cantik-cantik. Nggak mau mereka, Pak. Mereka senang sama malaikat yang datang ke rumah Nabi Lut. Dalam wujud laki-laki yang ganteng. Berbondong-bondong kaumnya Nabi Lut, kaum Sodom. Ya, senang. Suka. Jatuh cinta. Ya. Allah binasakan kaum Nabi Lut ya. Kaum Sodom. Maka ada istilah Sodom. Terjadi gak di negeri kita cintai? Bukan cuma gay, Ustaz. Makanya ada LGBT. Kan lebih lengkap. Lesbian, gay, biseksual. Biseksual hari ini anak suka. Saya suka. Ini pelakunya bilang, saya suka sama laki-laki. Besok sama perempuan. Kecenderungan seksnya kepada dua jenis. T-nya apa? Transgender. Rubah-rubah kelamin. Ya. Makanya mereka begitu percaya diri ya. Percaya diri, Pak. Mengekspos di media sosial. Diundang dalam podcast dan sebagainya. Memproklamirkan ya tentang penyimpangan mereka. Sebagai wujud perjuangan agar mereka dilegalkan di negeri yang kita cintai. Sehingga kalau mereka mau nikah sesama gay, pasangan gaynya itu nggak perlu ke Den Haag, ke Amerika atau kemana gitu, nggak perlu. Nanti udah cukup di Indonesia aja. Karena kita dilindungi. Bagaimana mungkin sebuah negeri yang mayoritas kaum muslimin bisa membiarkan penyimpangan seperti itu yang menjadi sebab Allah binasakan satu kaum? Bukankah hal itu menunjukkan perbuatan tersebut amat sangat menjijikkan? Amat sangat termasuk dosa besar. Gak mungkin kalau bukan dosa besar Allah sampai murka membinasakan kaum tersebut. Bagaimana dahsyatnya cara Allah membinasakan? Allah kirim Jibril alaihissalam. Kalau kita bahas tentang masalah akidah, iman kepada malaikat, malaikat itu makhluk Allah yang Allah ciptakan dari cahaya, memiliki sayap. Nabi ceritakan dalam riwayat yang sahih, malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap. Satu sayapnya itu udah bisa menutupi ufuk. Ketutup tuh. Subhanallah. Gedenya luar biasa. Allah cuma utus Jibril yang dengan ujung sayapnya dia angkat. Misalnya HP anak ini kampungnya kaum Nabi Lut, diangkat. Sampai dalam riwayat yang sangat panjang dijelaskan lolongan anjing, kokokan ayam, karena takutnya mereka diperlakukan seperti itu terdengar. Belum lagi suara jerita manusia. Diangkat tuh kaumnya. Nabi Lut yang melakukan aktivitas homoseksual. Ya, kemudian ditebalikin, yang di atas jadi di bawah, yang di bawah jadi di atas. Summa antor ilaihimul hijarah, dihujani dengan hujan batu. Kemudian sekarang berjuang mereka untuk dilegalkan. Dan jangan kampanye mereka agar mereka eksistensinya itu diakui, itu luar biasa. Masih gencar. Sampai mainan-mainan diungkap tuh oleh Syekh Muhammad Al-Khamis. Ya, beliau ini pemerhati, Masya Allah, beliau ahli sejarah. Ya, karena punya kitab beliau judulnya Hikmah Minat Tarikh. Bagus banget. Beliau katakan di antara kampanye mereka itu adalah sampai menyusup pada mainan-mainan untuk anak-anak muslimin yang dibuat simbol-simbol mereka, yang berasal dari simbol-simbol mereka. Cirinya apa? Yang warnanya rainbow. Apa sih mainan yang dipencet-pencet tuh? Gemerongan banyak. Yang pakai kelereng. Apa sih namanya ya? Nah sekarang lihat. Nah, itu tuh dibuat kayak gitu. Total. Bahkan kemarin ada liputan kiriman dari beberapa ustaz. Ya, sampai di negara-negara Arab tuh mereka tuh udah benar-benar pede, Pak. Fashion mereka pun mencirikan tentang hal itu. Baju-baju yang berwarna pelangi, itu kalau pelangi-pelangi, itu tuh simbol mereka. Ini harus diberi pemahaman. Ya. Alhamdulillah. Ya.
Baik, kita lanjut. Yang menjadikan banyak manusia tersesat atau rusak agamanya ketika mereka berdalil dengan kesalahan ulama. Itu banyak. Ya. Ulama sangat besar peranannya. Bahkan mereka Nabi katakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu waris Nabi. Tapi mereka adalah manusia biasa yang sangat mungkin enggak jatuh kepada kesalahan. Mungkin. Makanya enggak boleh fanatik terhadap ulama. Bermadhab tafadhal, tapi enggak boleh fanatik terhadap madhab. Coba kita lihat di dalam muqaddimah kitab-kitab karya para ulama fikih, khususnya ulama madhab Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Mereka tuh kasih informasi. Jangan fanatik terhadap mereka. Bahkan di antara Imam Syafi'i, Imam Malik dan sebagainya, jika kalian mendapati ada di antara fatwa atau hasil ijtihad beliau-beliau yang bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, maka campakkan tembok. Kenapa? Karena aku manusia biasa yang sangat mungkin salah di dalam berfatwa. Tapi ikutilah hadis sahih. Karena Rasul tidak mungkin salah. Tuh, ini pesan mereka. Mereka nggak ingin tuh kita membabi buta di dalam bermat. Makanya mohon maaf tadi karena ada di dasarnya. Nah, mungkin ada yang Bapak rasa nggak nyaman, anak nggak subuh. Ya. Nah, ini juga di antaranya. Yang kunut tafadhol kita. Yang nggak kunut juga sama. Harus dihargai. Nah, ini di antara masalah fikih yang masuk kategori khilaf di kalangan para ulama. Jangan kita katakan enggak benar. Ya, itu enggak pas. Bahkan kalau kita fanatik terhadap satu mazhab, sempit hidup kita. Dan untuk menjalani satu ibadah, kita nggak bisa plong. Bukti. Kalau kita fanatik, kalau Bapak tanya, Ustadz mazhabnya apa? Ana mazhab Syafi'i. Tapi bukan berarti semua fatwa atau pendapat Imam Syafi'i kemudian kita jadikan sebagai dasar dalam beragama. Karena beliau manusia biasa dan beliau tidak kehendak. Makanya pentingnya belajar. Ya, di situ. Karena kalau kita membabi buta bermadhab, misalnya madhab Syafi'i, sentuhan laki-laki perempuan, batal wudu, termasuk suami istri, batal wudu kan? Monggo silakan bermadzhab Syafi'i dengan cara membabi buta. Enggak enak hidup. Enggak enak menjalankan ibadah. Lu iya. Kita kalau ke Mekah, umrah atau haji, mau tawaf, gimana? Susah gak tuh kita ya menjaga diri kita agar tidak tersentuh oleh wanita pada saat tawaf ribuan, puluhan ribu manusia dalam waktu yang sama tuh itu. Ya. Monggo silakan deh ya fanatik dengan mazhabnya. Mana batal nggak kelar-kelar gitu. Udah gitu kan toiletnya atau kamar mandi di masjid Haram nggak kayak di Al-Falah nih. Kita tinggal keluar pintu. Itu dia. Anda sampaikan jangan membabi buta. Jangan fanatik buta di dalam bermazhab. Silakan bermazhab. Karena kita orang awam kita butuh panduan ulama. Tapi tentu tetap melihat kepada dalil. Karena imam mazhab sekalipun mereka adalah ulama yang sangat mungkin zallat, tergelincir di dalam fatwanya. Tapi ingat Pak, ketergelinciran mereka, kesalahan mereka di dalam berfatwa, dalam berijtihad, mereka tetap dapat satu pahala. Ya, idza ijtahada al-hakim, jika seorang hakim atau seorang ulama berijtihad dan ternyata hasil ijtihadnya itu keliru, falahu ajr, maka baginya satu pahala. Kenapa? Mereka telah mencurahkan segala sesuatu yang mereka miliki, keilmuannya, pikiran, tenaga. Jadi nggak asal-asalan. Tapi boleh jadi periwayatannya mereka ambil tidak sahih, sehingga ijtihadnya menjadi lemah. Kan mungkin ya. Karena zaman dulu nggak kayak zaman sekarang. Kalau zaman sekarang satu sentuhan jari kita bisa dapatkan 9 kitab induk hadis. Bukhari, Muslim, Nasa'i, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan sebagainya.
Zaman dulu untuk dapat satu hadis butuh 1 bulan perjalanan. Kan itu dibuktikan oleh Jabir ibn Abdullah saat ingin mendapatkan satu hadis. Beliau berangkat dari Madinah menuju Syam untuk ketemu dengan Abdullah ibn Unais untuk dapat satu hadis yang berbunyi yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlan hukman. Dikumpulkan manusia di padang mahsyar dalam keadaan enggak pakai baju, enggak pakai sendal, enggak dikhitan dan enggak bawa apa-apa. 1 bulan perjalanan. Mungkin enggak terjadi kesalahan. Makanya karakternya kan beda-beda. Lihat, Imam Abu Hanifah kenapa disebut sebagai sahibur ra'i? Orang yang ulama mazhab yang paling jago dalam logika fikih. Logika lebih dikedepankan. Bukan karena enggak mau berdalil. Karena di wilayah beliau, di Kufah, itu banyak tersebar hadis palsu dan dhaif. Dan beliau sulit untuk cari rujukan yang lebih kuat. Akhirnya beliau lebih baik dengan menggunakan ra'yunya. Tapi nggak semata-mata ra'yu. Ya. Nah, ketergelinciran kesalahan dalam satu bab ilmu, dalam satu perkara syariat, ya, bagi mereka dapat satu pahala. Tapi bagi kita yang sudah tahu kesalahannya, kita tahu salah dari mana? Kita lebih jago dong Ustaz dari mereka. Enggak. Dari penjelasan ulama lain yang juga keilmuannya selain dengan mereka. Kan ulama itu ketika mengoreksi dalam rangka untuk menyempurnakan ya hasil ijtihad dari ulama sebelumnya. Bukan saling merendahkan. Nah, kita jangan ikuti. Nah, baik. Ini bisa Anda sampaikan. Ada pertanyaan? Monggo. Kalau nggak ada satu lagi. Yang bikin rusak agama seseorang ketika dia berdalil dengan akal. Ini paling banyak nih. Orang-orang liberal, mereka menyimpang karena menuhankan akal. Sekalipun itu hadis sahih, sekalipun ayatnya jelas, udah nggak ada. Ya. Mereka ingkari hadis yang dimana di antara hal yang bisa memutus sholat kita, membatalkan sholat kita. Ketika Nabi katakan, ya, seseorang sholat tanpa adanya sutra, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, melintaslah beberapa hal. Yang pertama, al-kalbul aswad, anjing hitam. Makanya kita diperintahkan kan, kalau sholat tuh cari sutra, pembatas. Apakah tiang atau orang yang ada di hadapan kita, ya, atau mungkin yang seperti papan-papan itu, ya. Atau zaman Nabi tongkat ditancepin. Nah, agar ketika ada 3 hal ini, itu nggak mutus sholat kita. Apa saja? Yang pertama, al-kalbul aswad, anjing hitam. Fa'innahu syaitan. Karena sungguhnya anjing hitam itu adalah jelmaan dari syaitan atau jin yang ingkar. Jadi jin selalu sering melakukan penyerupaan diri dalam wujud binatang, di antaranya al-kalbul aswad, anjing hitam. Yang kedua, al-himar, keledai. Kita aman, di Indonesia nggak ada keledai. Nah, yang ketiga apa? Wanita yang sudah mengalami masa haid, dia lewat tuh. Berarti istri kita bisa lihat. Lagi di rumah kita nih misalnya ada ruang sholat terbuka. Kalau kita mau sholat kita letakin tuh sutra. Mungkin ya sesuatu yang setinggi pegangan pelana kuda, mungkin sebatas 1 jengkal. Jadi kalau istri kita tuh lewat, tidak masalah, tidak masalah kita. Ternyata apa Pak? Ya, mereka katakan ini hadis tidak relevan dan sangat merendahkan kaum wanita. Ini logika mereka. Kenapa? Berarti kaum wanita dipersamakan dengan anjing. Kan menjadi sebab terputusnya salat seorang itu. Di antara yang disebutkan anjing hitam, keledai, satu lagi wanita ini. Mereka katakan kita nggak terima, kita bela kaum wanita. Kenapa? Hadis ini menunjukkan bahwasanya sekalipun sahih, tapi menunjukkan hadis yang tidak berpihak kepada wanita, merendahkan wanita, dipersamakan dengan anjing hitam dan ini logika mereka yang rusak. Ini gimana Ustaz kalau kita ngadepin syubhat kayak gini? Balikin aja. Antum suka pisang kan? Mau suka pisang bergizi, kaya kalori dan sebagainya, nutrisi. Binatang apa yang paling suka pisang? Ya binatang yang paling suka tuh buah pisang apa? Monyet. Kita katakan Anda monyet.
Marah dia, oh Anda nggak bisa gitu. Ejek saya monyet. Oh, iya, itu logika Anda. Kan nggak otomatis kan, Anda suka pisang. Monyet paling suka pisang. Anda kayak monyet, Anda marah. Kenapa? Ya nggak otomatis begitu. Sama. Logikanya sama. Tadi Nabi sebutkan 3 hal. Anjing hitam, keledai, dan satu lagi apa? Bukan berarti persamaan di antara mereka. Anda nggak konsisten dengan akal Anda yang sudah rusak. Anda sombong. Menentang hukum-hukum Allah. Ya kan? Logikanya sebenarnya sama kan? Kalau kita ikutin logika mereka, itu hadis tidak perlu diterima. Karena hakikatnya itu merendahkan wanita. Wanita dipersamakan dengan keledai dan anjing hitam. Berarti sama juga. Anda suka pisang, monyet suka pisang, Anda monyet. Sama kayak monyet. Marah. Berarti jangan pakai logika itu. Karena itulah logika Anda yang rusak. Tapi satu sisi Anda menolak jika dialamatkan kepada dia. Beragama dengan akal. Akal ini untuk tunduk patuh terhadap Allah dan Rasulnya. Bukan untuk menentang. Allah Ta'ala ala wa'alam. Ini bisa sampaikan jika ada pertanyaan. Tafadhol sebelum tutup. Kandakum soal. Tafadhol. Tafadhol. Sama sekarang kita sudah juga kalau dari yang kerusakan itu dari kesalahan dari ulama. Yang kan ada yang ulama itu dia bermimpi dan jadi cepat gimana cara? Allah ibarik. Iya. Termasuk juga ulama. Ini ulama kepedean. Ulama itu manusia biasa. Ya. Yang mimpinya itu menjadi dalil yaitu para nabi. Hati-hati, ini berarti merasa dirinya selevel dengan tingkatan wahyu yang Allah berikan kepada para nabi. Di antaranya Allah sampaikan langsung. Contoh, Nabi menerima perintah sholat langsung. Ya, dalam peristiwa Isra Mi'raj, walaupun tidak bertemu Allah, tidak melihat Allah. Karena ketika Ibunda Aisyah nanya, apakah engkau melihat Allah? Tidak. Karena sesungguhnya ada cahaya yang menghalangi diriku sehingga aku nggak bisa. Itu cara penyampaian wahyu yang paling utama. Yang berikutnya, ya Nabi SAW saat mendapatkan wahyu itu dalam keadaan berat menerimanya. Sampai beliau tuh dia berkeringat, keringat yang deras. Ya, sampai-sampai ada sahabat yang saat itu kalau nggak salah itu lututnya Nabi nempel doang Pak dengan lututnya tuh sahabat merasakan berat banget. Nggak ditindih, nggak nempel. Ternyata saat itu Rasul sudah menerima wahyu dari Allah. Ya. Kemudian metode yang lainnya, penerimaan wahyu dari Allah kepada utusannya, kepada Nabi dan Rasulnya, kepada Rasulnya itu dengan cara melalui perantara malaikat Jibril. Level yang paling bawah para Nabi dan Rasul menerima wahyu itu lewat mimpi. Contoh Nabi Ibrahim dapat mimpi ya. Mimpi saat diperintahkan menyembelih anaknya Ismail itu lewat mimpi. Nabi. Emang masih ada Nabi setelah Nabi SAW itu telah diutus, bahkan beliau telah wafat. Hati-hati. Ini kebatilan ucapan itu merembet kemana-mana. Jadi antaranya ya merusak dari banyak sisi. Di antaranya itu dia. Secara diakui atau tidak. Berarti seakan-akan dia mempersamakan dirinya dengan siapa? Hati-hati yang begitu. Dan sekarang tuh yang begitu viral. Viral. Ya. Nabi datang. Berubah ekspresinya. Ya. Dari mana? Sahabat tuh orang yang paling dekat dengan Nabi. Gak pernah tuh begitu tuh. Dan masanya kan paling dekat dengan Nabi ya. Nabi belum lama wafat. Mungkin ruhnya masih kan sebagaimana keyakinan orang-orang tuh. Kalau yang orang belum lama meninggal kan ruhnya katanya masih ada di sekitarnya. Apa pernah kita dapati riwayat Abu Bakar lagi nyampaikan ilmu? Ya kemudian Nabi datang. Lebah itu. Ini orang-orang telah tertipu daya oleh syaitan. Tapi itu viral. Ya makanya kita kalau berilmu dia berdasarkan dari yang viral, rusak. Itu dia kalau zaman sekarang kita kaitkan yang menjadikan rusaknya agama seorang itu mengambil ilmu dengan acuan viral atau tidak. Ya.
Alhamdulillah. Hati-hati. Mudah-mudahan manfaat. Ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada maka kita tutup. Dan akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah. Ya hamdik. Asyhadu an la ilaha